If you see my video right above, we just saw them pull another body out. I think that makes it 5. Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. I'm on the scene of an Iranian missile attack right here in the heart of Tel Aviv. You can see some of the damage and the destruction that's been wrought by the power of the blast that these ballistic missiles can deliver. And the destruction stretches all around this block. Even further from this, further from the immediate impact site, you can see buildings with shattered windows. That's simply from the power of the blast. We expect that these kinds of scenes are going to continue in Israel in the coming days. This has so far been by far the most severe Iranian strike that we have seen since Israel and the United States carried out strikes against Iran. Dunia terguncang. Perang yang dikira selesai dalam hitungan hari kini berubah menjadi amarah besar yang membara di Timur Tengah. Perang yang pada awalnya semuanya diskenariokan akan terlihat seperti operasi militer yang sangat singkat dan percaya diri. Israel bersama sekutu utamanya, Amerika Serikat, menyusun rencana secara rapi. Analisis intelijen disusun berlapis-lapis, kalkulasi militer dibuat dengan penuh keyakinan. Para perencana strategi di Washington dan Tel Aviv merasa mereka telah membaca kekuatan Iran dengan tepat. Di dalam skenario mereka, hanya ada satu kunci untuk meraih kemenangan. Jika pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, berhasil dihilangkan, maka seluruh struktur kekuatan Iran diyakini akan runtuh dengan sendirinya. Mereka percaya bahwa kekuatan Iran hanya bertumpu pada satu figur yang sangat melekat kuat. Mereka percaya bahwa tanpa pemimpin tertinggi itu, Iran akan kehilangan arah, kehilangan komando, kehilangan keberanian. Dari keyakinan itulah keputusan besar diambil. Serangan Israel dan Amerika pun dilancarkan. Namun sejarah seringkali mempermalukan mereka yang terlalu percaya diri namun tanpa kontrol. Dan kali ini, dunia menyaksikan bagaimana sebuah perhitungan militer yang dianggap sempurna justru berubah menjadi kesalahan fatal yang justru mengguncang panggung geopolitik dunia. Israel dan Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah membayangkan perang ini akan berlangsung lama dan separah ini. Di dalam dokumen perencanaan militer mereka, konflik ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 4 hari, paling lama hingga 7 hari. Hanya itu. Mereka tidak menyiapkan skenario perang panjang. Mereka tidak mempersiapkan konflik berkepanjangan. Amerika dan Israel bahkan tidak membayangkan balasan Iran bisa begitu keras, yang justru berbalik arah menggoyahkan struktur militer Israel dan Amerika sendiri. Balasan Iran begitu ganas, brutal, dan begitu mengguncang imajinasi. Yang semula, Israel bersama Amerika hanya ingin mengendalikan struktur kepemimpinan Iran dengan cara menggantikan paksa dengan Reza Pahlavi. Namun kenyataannya sungguh di luar dugaan. Struktur kepemimpinan Iran tidak runtuh. Alih-alih Iran akan tunduk, Iran justru terbangun dengan kemarahan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Balasan Iran di luar dugaan Donald Trump. Ternyata Iran lebih kuat dan berani dari apa yang dibayangkan Donald Trump. Dengan kejadian di luar logika politik tersebut, akhirnya publik Amerika sangat murka.
Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, gelombang kemarahan mulai membesar. Keputusan Presiden saat itu, Donald Trump, untuk terlibat langsung dalam perang melawan Iran langsung menuai kritik keras dari masyarakatnya sendiri. Survei opini publik menunjukkan angka yang mengejutkan. Lebih dari 70% warga Amerika menolak keterlibatan negaranya dalam perang ini. Di berbagai media nasional, kritik terhadap pemerintah muncul tanpa henti. Banyak jurnalis, akademisi, bahkan mantan pejabat militer mempertanyakan apa alasan sebenarnya Amerika terlibat dalam konflik ini. Pertanyaan yang sama terus muncul di ruang publik Amerika. Mengapa tentara Amerika harus mati dalam perang yang bahkan rakyatnya sendiri tidak mengerti tujuannya? Ketika laporan korban mulai bermunculan, kemarahan publik memuncak dan berubah menjadi ledakan emosi. Dalam laporan yang beredar dalam skenario konflik ini, lebih dari 1.000 tentara Amerika dilaporkan tewas, sementara sebagian lainnya dinyatakan hilang di medan tempur. Angka itu jauh melampaui bayangan siapapun. Media sosial Amerika pun berubah menjadi ruang kemarahan kolektif. Banyak warga Amerika secara terbuka menantang para elit politik di Washington. Jika perang ini begitu penting, tulis seorang warga dalam komentar yang viral. Kirimlah anak-anak para pemimpin politik itu ke medan perang. Biarkan mereka merasakan harga sebuah nyawa. Bagi banyak warga Amerika, konflik ini dianggap sebagai perang yang mereka tidak pilih, tetapi mereka yang harus menanggung akibat dari ego pribadi pemimpinnya. Publik Amerika sendiri bahkan tidak bisa membedakan mana keinginan pribadi Trump dan mana kepentingan nasional. Di dalam kepemimpinan Trump, semua seolah melebur menjadi satu. Bahkan jurnal Amerika sendiri mengatakan, perang ini bisa diartikan sebagai pengalihan isu soal kejahatan Trump dan para elit global dalam file Epstein yang telah terbongkar dan menjadi trending dunia. Bisa dibayangkan, demi menutupi kejahatan pribadi seorang pemimpin, rela menumbangkan negara dan ribuan nyawa. Itulah bayangan publik Amerika saat ini. Bisa dibayangkan, begitu marahnya publik Amerika dengan langkah tak masuk akal pemimpin mereka yang disebut sangat arogan. Sementara itu, di Israel, tekanan terhadap pemerintah juga semakin besar. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini menghadapi situasi politik paling sulit dalam kariernya. Korban perang terus bertambah. Dalam laporan yang beredar, lebih dari 1.000 tentara Israel dilaporkan tewas, sementara sejumlah lainnya hilang di medan tempur. Namun yang lebih mengguncangkan adalah korban sipil. Hampir 2.000 warga sipil Israel dilaporkan meninggal dunia atau masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan balasan. Kota-kota yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi wilayah yang diliputi ketakutan. Sirena peringatan udara berdiung hampir setiap hari. Rakyat Israel mulai mempertanyakan keputusan pemerintah mereka. Di berbagai kota, protes mulai bermunculan. Sebagian warga menuduh pemerintah telah menjeret negara mereka ke dalam perang yang tidak terukur. Bagi banyak warga Israel, arah kepemimpinan Netanyahu kini terasa semakin tidak jelas. Iran menolak berhenti. Sementara Amerika dan Israel mulai menghadapi tekanan dari dalam negeri, Iran justru menunjukkan sikap yang semakin keras. Beberapa negara mencoba membuka jalur diplomasi melalui perantara pihak ketiga. 3 kali upaya gencatan senjata ditawarkan kepada Iran. Namun jawaban dari Teheran justru membuat dunia terkejut. Iran menolak. Lebih dari itu, Iran justru mengumumkan bahwa mereka sedang menyiapkan serangan yang jauh lebih besar. Pesan yang disampaikan Iran sangat jelas. Selama pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas serangan terhadap Iran belum dimintai pertanggungjawaban, maka perang ini tidak akan berhenti. Iran bahkan menyatakan siap menghadapi perang jangka panjang. Targetnya bukan hanya kemenangan militer. Iran ingin menghancurkan kekuatan lawannya secara perlahan, secara ekonomi, politik, dan psikologis. Insiden yang mengguncang Timur Tengah. Di tengah ketegangan yang semakin tinggi, sebuah peristiwa lain tiba-tiba mengguncang kawasan. Sebuah kilang minyak besar di Arab Saudi tiba-tiba menjadi sasaran serangan Israel. Media regional segera menuding Iran sebagai pelaku. Namun situasi berubah ketika Iran secara langsung menghubungi pemerintah Arab Saudi. Teheran menegaskan bahwa Iran tidak memiliki alasan untuk menyerang fasilitas milik sesama negara Muslim. Penyelidikan pun dilakukan oleh otoritas keamanan Arab Saudi. Dan hasil
hasil investigasi tersebut mengejutkan banyak pihak. Dalam skenario yang beredar dalam narasi konflik ini, penyelidikan mengarah pada operasi rahasia jaringan intelijen Israel, yaitu Mossad. Menurut temuan investigasi tersebut, serangan terhadap kilang minyak dinyatakan merupakan operasi sabotase yang bertujuan mengadu domba Iran dengan Arab Saudi. Jika konflik antara dua kekuatan besar Timur Tengah itu pecah, maka perang akan meluas secara dramatis. Namun rencana tersebut justru terbongkar. Dan ketika fakta ini mulai beredar, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Amerika dan Israel semakin merosot. Sekutu Barat menjauh. Di sisi lain, sekutu Amerika di Eropa menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati. Banyak negara Eropa menolak terlibat langsung dalam konfrontasi militer melawan Iran. Mereka hanya bersedia memberikan bantuan logistik, tetapi menolak mengirim pasukan tempur. Beberapa analis di Eropa bahkan secara terbuka menyebut perang ini sebagai perang yang tidak memiliki tujuan strategis yang jelas. Bagi banyak pemerintah Eropa, ikut terlibat langsung dalam perang ini dianggap sebagai risiko yang terlalu besar. Bayangan Blok Timur. Di balik semua itu, dunia juga memperhatikan gerakan negara-negara besar lainnya. Nama-nama seperti Rusia, China, dan North Korea disebut-sebut telah melakukan komunikasi intens dengan Iran. Negara-negara tersebut dilaporkan berada dalam posisi siaga jika konflik mengembang menjadi lebih luas. Namun, hingga saat ini, Iran masih memilih berdiri di garis depan sendirian. Teheran menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi konflik ini dengan kemampuan mereka sendiri. Singa yang dibangunkan. Iran selama 20 tahun hidup di bawah sanksi ekonomi, embargo senjata dan tekanan geopolitik dari berbagai arah. Namun tekanan itu justru membentuk doktrin militer yang unik. Negara ini dikenal memiliki salah satu inventaris misal balistik terbesar di Timur Tengah. Berbagai jenis misal jarak pendek, menengah hingga jarak jauh telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Sebagian teknologi tersebut bahkan masih dirahasiakan. Karena itulah banyak analis percaya bahwa kemampuan militer Iran yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat saat ini. Dan kini, ketika konflik telah pecah, dunia seakan menyaksikan satu hal yang menakutkan. Singa yang selama ini tertidur akhirnya dibangunkan. Iran telah menyatakan bahwa mereka siap menghadapi perang jangka panjang. Mereka bahkan bersedia membayar harga yang sangat mahal demi satu hal yang mereka anggap paling penting: harga diri bangsa. Karena bagi Iran, jika kedaulatan mereka dibiarkan diinjak-injak, maka ancaman itu tidak akan pernah berhenti. Kini, dunia hanya bisa menahan nafas. Karena ketika perang sudah berubah menjadi persoalan harga diri sebuah bangsa, maka tidak ada yang bisa memastikan seberapa jauh api konflik itu akan menyebar. No fucking way! Whoa, did you see that? That was fast. That looked... Look how he runs.